Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Universitas Darul Ulum Jombang, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Prodi Bimbingan Konseling dari semester 4. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ali Imron dan teman saya Fathur Rozak. Di sini kami akan melakukan praktek konseling. Tujuan dibuatnya video ini adalah yang pertama untuk mengetahui permasalahan yang terjadi dalam diri konseling yang melakukan praktik konseling. Yang kedua, mengetahui teknik konseling yang sesuai untuk dilakukan kepada klien atau konseli. Yang ketiga, untuk mengetahui rencana pemberian bantuan yang akan dilakukan dalam proses konseling. Laporan konseling individual. Identitas konseling. Nama Fathur Rozak, usia 16 tahun, jenis kelamin laki-laki, kelas 9A, sekolah SMA Negeri 1 Jombang. Deskripsi masalah. Konseling adalah remaja yang bersekolah di SMA Negeri 1 Jombang. Ia termasuk siswa yang cukup pandai di kelasnya. Ia juga termasuk orang yang aktif dalam berbagai kegiatan. Namun ia memiliki satu masalah dalam dirinya, yaitu kurang bisanya mengatur waktu secara tepat yang mengakibatkan sering dihukum ketika terlambat masuk kelas dan terlambat ketika ada perkumpulan dalam kelompok, baik di kegiatan sekolah ataupun di luar sekolah. Permasalahan yang ada dalam diri konseli yang sering kembali tidur setelah sholat subuh sehingga ia terlambat untuk bersiap bersekolah dan masuk ke kelas. Ia juga sering bermalas-malasan dan menunda persiapan untuk berkumpul dengan kelompoknya, sehingga teman-temannya tidak merasa heran bila melihat ia yang datang terlambat ketika perkumpulan dilakukan. Walaupun konseli telah beberapa kali mendapatkan teguran dari guru ataupun temannya, kebiasaan tersebut tetap sulit dihilangkan. Analisis masalah. Dari hasil wawancara antara konselor dengan konseli, maka konselor dapat menganalisis permasalahan yang dialami oleh konseli adalah permasalahan kemauan diri, karena konseli bermalas-malasan ketika seharusnya sudah bersiap untuk pergi ke sekolah ataupun ke tempat di mana diadakan perkumpulan yang mengharuskan ia hadir di dalamnya. Konseli sering mendapatkan hukuman atas keterlambatan masuk kelas sebagai teguran keras yang diberikan oleh gurunya. Namun konseli tetap tidak dapat merubah kebiasaan terlambat itu. Rencana layanan yang diberikan guru BK. Guru BK merumuskan beberapa cara menanggulangi perilaku sering terlambatnya siswa, yakni dengan melakukan teknik reinforcement. Pada teknik ini, dalam rangka pengimplementasian konseling behavioral dalam menangani siswa telat dikonsep dalam bentuk teguran. Siswa dipanggil ke ruang BK. Dalam teknik ini diharapkan bahwa yang pertama, siswa mampu menyadari kesalahannya bahwa membolos adalah perilaku menyimpang. Yang kedua, siswa mampu berhenti dari kebiasaan menyimpang. Teori yang digunakan adalah pendekatan konseling behavioral. Tingkah laku belajar siswa banyak yang maladaptif. Oke, cut. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan duduk. Terima kasih. Gimana kabarnya? Baik Pak. Sebelumnya terima kasih sudah menghadiri undangan saya pada pagi hari ini. Ya Pak. Sebelumnya ada apa ya Pak? Bapak panggil saya ke sini. Begini ya, saya sering melihat kamu itu sering telat, dan juga saya sering mendengar dari guru-guru yang lain kamu itu sering ketiduran di kelas. Apakah benar? Iya benar Pak. Sebelumnya saya minta maaf karena udah mengecewakan Bapak dan guru-guru yang lain. Masalah yang kamu hadapi saat ini, apakah kamu bersedia melakukan kontrak konseling? Iya Pak. Sebelumnya saya mau bertanya, apakah kamu sudah pernah melakukan konseling sebelumnya? Belum pernah Pak. Oke, karena kamu bersedia melakukan konseling, bisa kamu ceritakan permasalahannya? Baik Pak. Apakah kamu sering terlambat dan sering ketiduran di kelas? Sebenarnya seperti ini Pak. Saya sering tertidur kembali saat habis sholat subuh. Kenapa kamu sering ketiduran habis sholat subuh? Saya biasanya kerjain tugas sampai malam dan mungkin keseringan ikut organisasi juga Pak. Di sini saya berusaha membantu anak didik saya, tapi apakah kamu bisa memanage waktu? Sebenarnya saya juga tidak tahu ya Pak, karena saya juga sering telat dalam organisasi tersebut Pak. Kamu tidak boleh seperti itu. Saya dengar-dengar kamu itu adalah salah satu murid yang berprestasi di sekolah ini. Apakah kamu ingin melanjutkan sekolah di sini atau tidak? Iya Pak, saya masih pengen sekolah di sini karena saya kelak ingin menjadi orang yang sukses. Harapan kamu terwujud. Jika kamu mempunyai harapan seperti itu, kamu harus pandai-pandai memanajemen waktu kamu dan jangan bermalas-malasan. Baik Pak, terima kasih atas saran. Semoga setelah hari ini kamu bisa berubah ya. Baik Pak. Karena proses konseling sudah selesai, kamu bisa kembali ke kelas kamu. Baik Pak, terima kasih. Saya permisi Pak. Evaluasi dan tindak lanjut dari tahap konseling yang telah dilakukan. Maka untuk mencapai tujuan proses konseling, maka perlu dilaksanakan penilaian atau evaluasi untuk melihat bagaimana perkembangan klien atau siswa dalam melaksanakan konseling maupun setelahnya. Adapun penilaian hasil dari konseling tersebut dapat dilihat dari hasil analisis SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Untuk strength atau kekuatan konseling, konseling memperoleh pemahaman baru terkait tentang keadaan dirinya dan permasalahan yang dialami. Weakness atau kelemahan konseling, konseling membutuhkan motivasi lain dari guru yang sering menghukumnya saat terlambat datang ke sekolah. Konseling masih belum bisa mengatur waktunya dengan baik. Opportunity atau peluang dari diri konseling atau guru, konseling memiliki rencana dan komitmen untuk memulai berubah dengan mengatur waktunya sebaik mungkin agar tidak terlambat lagi karena masih diberi kesempatan untuk dapat berubah oleh guru. Threat atau ancaman dari diri konseling sendiri, konseling memiliki rasa malas yang